Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari PGSD 3 Kelvin. Di video kali ini kami akan menjelaskan salah satu bidang dalam pramuka, yaitu sandi. Adapun sandi yang akan kita bahas, yaitu sandi kotak 1 oleh Putri Handayani, sandi kotak 2 oleh Sasi Zahra Kirana, sandi kotak 3 oleh Anita, sandi huruf AZ oleh Mutiara, sandi huruf AN oleh Nurul Zahra Olia, sandi angka oleh Andi Nurul Elvair Ningsih, dan terakhir sandi Morse oleh Siti Sarah Olia Akbar. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sandi kotak 1. Sandi kotak 1 adalah sandi yang terdiri dari yang pertama itu garis yang terdiri dari garis horizontal dan vertikal. Yang kedua itu adalah garis X. Pada garis yang pertama yang terdiri dari garis vertikal dan horizontal terdapat 9 kotak. 9 kotak itu terdiri dari huruf A sampai R. Kemudian garis yang kedua itu adalah garis silang yang terdiri dari 4 kotak, yaitu X sampai Z. Dan kita masukkan saja setiap 9 kotak pada garis vertikal dan horizontal itu dari huruf A sampai R. Kemudian setiap huruf kedua kita kasih tanda titik untuk membedakan huruf pertama dan kedua. Kemudian garis kedua itu adalah garis silang seperti gambar di samping ini. Kemudian kita kasih masuk huruf E sampai Z. Di dalam setiap huruf yang kedua kita kasih tanda titik biar kita mengetahui bedanya, begitu. Kemudian di samping ini adalah keterangan-keterangan kotak pada sandi kotak 1. Kemudian contoh sandi kotak 1 yaitu pramuka, seperti gambar di samping ini. Bisa kalian lihat sandi kotaknya. Untuk sandi kotak 2 memiliki kunci sebagai berikut. Hampir sama dengan kunci dari sandi kotak 1, bedanya adalah untuk sandi kotak 2 tidak ada kunci yang memiliki sudut lancip. Jadi bentuknya adalah kotak semua, seperti ini. Kemudian setelah dibuatkan seperti ini, isikan bagian-bagian ini diisi dengan 3 huruf untuk tiap bagiannya. Seperti ini, kemudian kita isi sampai dengan huruf yang terakhir, yaitu huruf Z. Nah, di sini kita lihat karena di sini ada 3 huruf, maka membedakan huruf pertama, kedua, dan ketiga adalah jumlah titiknya. Huruf pertama tidak ada titik, kemudian untuk huruf yang kedua ada titiknya 1, dan huruf ketiga ada titiknya 2. Nah, demikian juga untuk semuanya. Kenapa untuk Z hanya ada 1 dan di sini tidak ada? Karena hurufnya terakhir adalah huruf Z. Seperti ini gambarnya. Karena tidak ada titiknya, kita isikan adalah S. Kemudian ini bentuknya seperti ini. Kita lihat di sini ada A, B, C. Karena tidak ada titiknya, maka kita pilih yang A. Kemudian gambarnya seperti ini, ada huruf S, T, U. Di sini ada titiknya 1, maka kita pilih yang titiknya 1, yaitu T. Kemudian bentuknya seperti ini. Kita lihat di sini karena tidak ada titik, maka kita pilih huruf pertama adalah Y. Sedangkan untuk yang sama dengan huruf awal tadi yaitu huruf A. Kemudian ini pertama kita lihat di sini ada J, K, L. Di sini memiliki titik 1, kita pilih huruf yang kedua yang memiliki titik 1 yaitu K. Nah, kita lihat di sini gambarnya seperti ini, ada titiknya 2, maka kita lihat di sini ada S, T, U. Di sini adalah huruf yang ketiga yaitu huruf U. Demikian sangat mudah untuk mengerjakan sandi kotak 2. Semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu sandi kotak 3 dan bagaimana cara menggunakan sandi kotak 3 pada pramuka. Jadi, sandi kotak 3 adalah sandi yang bentuknya berupa perpaduan antara
kotak vertikal, horizontal, dan kotak yang berbentuk persegi 4 belah ketupat yang setiap huruf alfabetnya menyebar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita melangkah ke contoh sandi kotak 3. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sandi kotak itu garisnya perpaduan antara garis vertikal, 2 garis vertikal, 2 garis horizontal, dan 1 kotak persegi yang bentuknya belah ketupat. Untuk penulisan alfabetnya terdapat alfabet AB di dalam kotak tengah, yaitu di sini, dan di sudut kiri atas ada alfabet C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, lalu ada beberapa bentuk yang sama. Contohnya huruf D, yaitu seperti ini, D, dan huruf M. Huruf M. Cara membedakannya yaitu untuk di setiap huruf-huruf yang sudutnya terbuka diberi tanda titik. Contohnya seperti di D, H, J, N, P, T, V, dan Z. Lalu coba kita hitung ada berapa huruf yang memiliki titik, yaitu mulai dari D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8 huruf. Dan juga untuk huruf A dan B, cara membedakannya yaitu B juga diberi tanda titik. Untuk huruf di dalam segitiga tertutup itu tidak menggunakan titik. Seperti tadi huruf D dan M bentuknya sama. Tapi yang membedakannya itu D memiliki titik. Oke, baik, selanjutnya kita akan coba membuat sandi berdasarkan kata pramuka. Baik, untuk huruf P bentuknya seperti ini. P, lalu R bentuknya seperti alfabet V. Kemudian A, kotak. Lalu alfabet M seperti ini. M. Kemudian alfabet U. Lalu alfabet K. Kemudian terakhir alfabet A. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi sandi A sampai Z, yang dimana sandi merupakan sebuah kode yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja yang bersifat pribadi. Oke guys, sekarang kita masuk di materi sandi AZ, yang dimana kita sudah memiliki beberapa kolom. Ada kolom bagian atas dan bagian bawah. Kolom bagian atas itu kita isi menggunakan huruf A sampai dengan huruf M. Kemudian kolom bagian bawah kita isi menggunakan huruf Z sampai dengan N. Ini adalah sebuah sandi AZ yang dimana kebalikan dari A menjadi Z, B menjadi Y, C menjadi X, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke contohnya. Contohnya seperti ini. Kita mau menulis Z, P, F. Nah, artinya tuh kita cari Z berarti A, P berarti K, F menjadi U. Jadi artinya aku. Kemudian kita lanjut contoh kedua, yaitu K, I, Z, N, F, P, Z. Artinya K,
menjadi P, I menjadi R, Z menjadi A, N menjadi M, F menjadi U, P menjadi K, dan Z menjadi A. Nah, ini adalah contoh sandi AZ. Di sini saya akan membahas tentang sandi AN, di mana kunci sandi AN sendiri adalah seperti ini. Kita harus terlebih dahulu mengurutkan atau membuat abjadian dari A sampai dengan dari A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L sampai M. Kemudian karena kita membuat sandi AN, maka huruf AN itu berada di bawah huruf A, ya, sehingga dikatakan AN. Seperti ini kita buat N, O, P, I, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini adalah sandi atau kunci dari sandi AN. Nah, bagaimana cara untuk mengerjakan? Nanti cara mengerjakannya adalah kita mencari huruf yang sejajar. Ya, misalnya di soalnya adalah huruf N, maka kita harus mencari huruf yang sejajar dengan huruf N, yaitu huruf A. Contoh lagi, usahakan huruf P, maka kita mencari jawaban huruf untuk memperjelas. Mari kita lihat untuk contoh soal dari sandi AN. Contoh dari huruf C, E, N, Z, H, X, N. Nah, setelah kita tahu bahwa ini huruf-huruf dari sandi AN, maka kita terlebih dahulu membuat kuncinya. Seperti setelah kita membuat kunci, maka kita bisa mengerjakan di sini. Ada huruf C. Kita lihat di sini yang lurus dengan C adalah P. Kemudian huruf E lurus dengan huruf R, N dengan huruf A, Z ini huruf M, kemudian H ini huruf K, kemudian X ini K, dan N adalah huruf A. Selanjutnya itu sandi angka. Nah, ciri-ciri dari sandi angka ini dimulai dari angka 1 dan diakhiri nanti dengan angka 26. Jadi, huruf A itu sama dengan 1, sedangkan huruf Z yang di akhir nanti itu sama dengan 26. Nah, cara mengerjakannya juga itu cukup mudah. Contohnya sudah ada terdapat di atas kata pramuka. Jadi 16 sama dengan P, 18 sama dengan R, 1 sama dengan A, 13 sama dengan M, 21 sama dengan U, 11 sama dengan K, dan 1 sama dengan A. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Aulia. Di sini kita akan membahas terkait dengan sandi dalam pramuka, yaitu sandi Morse. Kemudian yang akan kita bahas yaitu yang pertama, penjelasan tentang pengertian dan penggunaan sandi Morse. Kemudian yang kedua yaitu sejarah, asal-usul, dan penemu sandi Morse. Kemudian yang ketiga, kode sandi Morse. Kemudian yang keempat, tips dan trik cara menghafal mudah sandi Morse. Nah, yang pertama itu pengertian sandi Morse. Sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal atau pertanda tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Sandi Morse dapat dilakukan dengan yang pertama melalui suara, yaitu dengan menggunakan peluit. Kemudian yang kedua melalui sinar dengan menggunakan setar. Kemudian yang ketiga menggunakan titik dan strip. Dan yang keempat dengan menggunakan bendera. Sandi Morse terdiri atas kombinasi titik dan strip dengan makna berupa huruf abjad dan susunan angka. Dalam aktivitas pramuka, biasanya sandi Morse ini diberikan dengan memakai peluit yang ditiup. Untuk titik, biasanya peluit ditiup pendek dengan perbandingan beberapa ketukan. Sedangkan strip, itu peluit ditiup lebih panjang dengan ketukan yang lebih panjang. Kemudian yang kedua, yaitu sejarah penemu sandi Morse. Sandi Morse ditemukan oleh Samuel Finlebris Morse, seorang pelukis dan penemu telegraf asal Amerika Serikat. Beliau lahir pada tanggal 27 April 1791 di Charlestown.
dari ayahnya yang bernama Pastor Jedediah Morse yang merupakan seorang pakar geografi dan ibunya bernama Elizabeth Ann Finley-Brice. Nah, Samuel F.B. Morse ini mengajukan hak paten atas telegrafnya pada tahun 1873, yang dimana pada alat tersebut menggunakan sandi yang terdiri dari titik dan garis untuk melambangkan angka-angka, serta kamus untuk mengkonversi angka-angka tersebut menjadi kata-kata dan seperangkat gigi gergaji yang gunanya untuk mengirim sinyal. Sejak tahun 1873, sandi Morse ini menjadi standar telegraf di seluruh dunia, namun baru bisa diterima untuk digunakan secara internasional pada tahun 1851. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kode sandi Morse, yaitu seperti huruf A, titik strip, kemudian B, titik strip, 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 C, titik strip, titik strip. Nah, itu dari A sampai Z. Teman-teman bisa lihat di samping saya. Kemudian ada angka 1 sampai 9, 0, itu seperti angka 1, sandi Morse-nya titik strip, 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 ketiga titik, 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 strip, strip. Nah, itu semua adalah huruf dan angka dalam bentuk sandi Morse. Nah, salah satu tips atau trik yang bisa teman-teman gunakan dalam menghafal sandi Morse itu dengan metode pengelompokan sandi Morse. Itu yang pertama, kita kumpulkan sandi Morse yang terdiri dari titik seperti huruf E, I, S, dan H. Kemudian kita kumpulkan sandi Morse yang terdiri dari garis seperti huruf T, M, O, dan KH. Kemudian kita kumpulkan sandi Morse yang berlawanan seperti huruf A dengan N. Kan A itu titik strip, kemudian N itu kebalikannya, yaitu strip titik. Kemudian huruf U dan D, V lawannya huruf B, kemudian W lawannya huruf G, Y itu kebalikannya dengan huruf G. Kemudian kita cari sandi Morse yang tidak ada lawannya, seperti huruf C, J, dan Z. Kemudian kita menggunakan kayak semacam sandwich, kayak berlapis begitu, seperti huruf K itu strip titik, kemudian huruf P titik strip strip titik, kemudian F titik titik strip titik, huruf R titik strip titik, huruf X strip titik titik strip, huruf L titik strip titik titik. Selanjutnya angka, kita perhatikan di situ dari angka 1 sampai 5 itu kayak dia dari atas ke bawah, dari angka 1 sampai 5 dia semakin masuk. Kemudian angka 6 sampai angka 10 itu sandi Morse-nya semakin, dari angka 6 sampai 10 itu semakin ke bawah, semakin melebar. Nah, itu sedikit pembahasan kita terkait dengan sandi Morse. Semoga teman-teman paham dengan apa yang kami jelaskan, dan juga semoga bermanfaat.